mengelola lokasi wilayah Tel Aviv. Kemarin Iran melanjutkan serangan-serangan mereka ke Israel, tentu sebagai bentuk balasan atas serangan yang telah Israel lakukan terlebih dahulu ke wilayah Iran. Ya, kali ini bukan cuma Tel Aviv. Wilayah Haifa salah satu kota terbesar Israel, yang merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, yang juga dikenal sebagai kota industrinya Israel. Jadi, sasaran Iran malam tadi, puluhan bahkan mungkin ratusan rudal balistik hingga hipersonik Fatah dilepaskan. Dan akibatnya Israel menerima kerusakan besar di salah satu kotanya tersebut. Menyusul wilayah Tel Aviv yang sebelumnya juga dihujani oleh rudal balistik Iran. Ini adalah reaksi keras dari negara Iran. Tapi di balik itu Israel juga membalas. Mereka dilaporkan menghancurkan talang minyak Syahran dan tangki bahan bakar di Teheran. Dan inilah dibalik saling serang antara Iran dan Israel yang memicu ketegangan dunia yang semakin memanas. Bahkan perang nuklir disebut-sebut sudah disiapkan. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. Ya, saat Israel memutuskan untuk menyerang Iran beberapa waktu lalu, Israel mungkin lupa siapa yang mereka lawan. Iran bukan Gaza yang tak bisa membalas dengan keras serangan dari jet-jet tempur Israel. Negara Iran adalah salah satu negara dengan militer terkuat di Asia. Bahkan saat Amerika juga coba untuk menekan Iran, mereka tak pernah bisa. Karena Iran tak akan pernah mau tunduk dengan siapapun. Mereka punya kekuatan, dan hal itulah yang kemudian menghantam Israel baru-baru ini. Sekarang Israel mendapatkan lawan yang sepadan. Setelah kemarin 3 hari berturut-turut, Tel Aviv dibombardir dengan lebih dari 200 rudal balistik dalam 3 gelombang, yang menghancurkan Pentagonnya Israel dan gedung-gedung di sekitarnya. Malam tadi serangan berlanjut dan meluas ke kota lain seperti Haifa, yaitu kota yang jadi tempat industri militer dari Israel. Sekarang lihatlah, begitu banyak misil rudal yang gagal dicegat rudal Israel dan menghantam pelabuhan di Haifa. Sekarang lihatlah bagaimana rudal hipersonik Fatah menghantam Haifa. Lihat kecepatan rudal ini. Kecepatan yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa dicegat sistem pertahanan dari Israel. Di video sebelumnya kalian di sini bisa melihat betapa besar gelombang yang diciptakan rudal hipersonik Fatah saat menghantam Tel Aviv. Di malam kedua serangan Iran ke Israel sendiri, Garda Revolusi Iran melaporkan kalau mereka menargetkan fasilitas produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi di Israel dengan rudal. Hal yang kemudian membuat kilang minyak di Haifa mengalami kehancuran dan kebakaran. Ya, ini adalah gelombang di hari kedua yang keras dari Iran. Setelah sebelumnya menghancurkan Tel Aviv, Iran menunjukkan jika mereka bisa memberi kerusakan besar pada Israel. Ini adalah sedikit dari serangan yang jauh lebih besar yang bisa Iran berikan. Tapi kepanikan besar telah terjadi di Israel. Mereka mungkin yakin dengan sistem pertahanan terbaik mereka. Tapi saat Iran menggunakan rudal-rudal hipersoniknya seperti Fatah, tak ada kesempatan bagi Israel untuk menghentikannya. Sekarang Israel dan warganya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Gaza pada waktu lalu. Namun penderitaan di Gaza tak sebanding dengan apa yang dialami Israel saat ini. Dapat lawan yang sepadan Israel kini diklaim panik, di mana mulai kekurangan rudal-rudal pencegat rudal balistik jarak jauh. Usai digempur habis-habisan oleh rudal-rudal Iran, Israel kini meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk membantu melawan Iran. Namun Presiden Putin langsung mengsekak Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat ikut peran membantu Israel, maka Rusia akan turun membantu Iran. Tak cuma Rusia, Arab Saudi pun langsung bereaksi keras. Jika Amerika Serikat membantu Israel, maka negara-negara Muslim siap membantu Iran dengan dukungan penuh. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga siap mengirimkan nuklirnya jika Amerika Serikat ikut campur secara langsung dalam perang antara Iran dan Israel. Kini Israel pun kelabakan menghadapi gempuran rudal balistik yang berterbangan. Israel pun disebut kini mengandalkan AS untuk ikut terlibat langsung dalam perang melawan Iran. Namun Amerika Serikat juga takut. Pasalnya, Rusia, Arab Saudi, dan Korea Utara akan turun langsung menghadapi Israel jika Amerika Serikat membantu langsung Israel. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором... Ya, Iran sendiri menjanjikan
bahwa operasi ofensif akan terus berlanjut lebih luas jika Israel dan sekutunya terus coba menyerang mereka. Iran juga memberikan peringatan pada Amerika, Prancis, dan Inggris yang terang-terangan mendukung serangan Israel ke Iran. Seperti kita tahu, Donald Trump mengatakan, Amerika Serikat akan membantu membela Israel, dan pejabat Amerika telah mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah membantu menembak jatuh pesawat tempur dan rudal Iran saat mereka mendekati Israel. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan bahwa negaranya akan membantu membela Israel dari pembalasan Iran. Kemudian pemerintah Inggris mengatakan Israel juga berhak membela diri. Di balik itu ada yang menarik nih dari laporan media di Israel, bahwa Israel telah meminta warga Israel sendiri untuk tidak mempublis kerusakan-kerusakan yang ada di Israel akibat serangan Iran. Menurut Israel, kalau warganya mempublis ke media sosial, maka musuh memantau rekaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan serangannya. Di sisi lain, negara Pakistan juga mengungkapkan bahwa mereka akan berdiri untuk mendukung Iran menghadapi Israel. Tak main-main, Pakistan memperingatkan sekutu Israel bahwa jika Iran sampai mendapatkan serangan nuklir, maka Pakistan akan menggunakan nuklirnya untuk membalas serangan tersebut. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan bahwa semua negara muslim harus bersatu melawan agresi Israel. Ia pun menegaskan pentingnya persatuan umat muslim untuk melawan Israel dan sekutunya. Kemudian selain Iran, Cina juga terang-terangan mendukung Iran. Seperti kita tahu, Cina, Pakistan, Iran, termasuk Rusia, memiliki hubungan yang erat di mana mereka akan saling membantu jika terdapat serangan yang mengarah ke negara tersebut. Ya, kemudian Korea Utara juga dipastikan akan membantu Iran dalam menghadapi Israel jika perang terus berlanjut. Saat ini, Iran terus menyerang Israel. Lihatlah bom Fatah yang kembali menguncang Tel Aviv. Sekali lagi misil nuklir Fatah menunjukkan bahwa rudal pencegat milik Israel benar-benar tak berfungsi untuk menghentikannya. Dan tentu ini adalah bukti jika Iran serius. Mereka akan terus menyerang Israel sampai waktu yang belum ditentukan. Negara Israel harus merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Gaza. Apa yang sedang kita saksikan hari ini bukan lagi sekedar konflik militer, tapi ini adalah bentuk perlawanan penuh, di mana murka dari satu bangsa yang selama bertahun-tahun ditekan, dihina, dan dijadikan target. Iran kini menjawab dengan bahasa yang paling Israel takuti. Apa yang dirasakan rakyat Gaza, kini dirasakan oleh warga Israel. Kini mereka tidur dalam ketakutan yang selama ini juga dirasakan warga Gaza. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Israel mungkin memiliki roket pencegat rudal Iran, tapi Iran punya sesuatu yang lebih, keteguhan untuk membalas dengan segala yang mereka punya. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh Pakistan, Cina, bahkan Korea Utara, jika perang ini terus berlanjut, maka ini bukan lagi soal Iran dan Israel. Ini bisa berubah menjadi konflik global yang menyerap kekuatan besar dunia. Kini dunia berada di ambang pilihan besar. Terus membiarkan pertumpahan darah ini berjalan, atau mereka menekan tombol perdamaian sebelum semuanya terlambat. Satu hal yang pasti, Iran belum selesai. Dan Israel belum tahu seberapa besar gelombang kehancuran berikutnya. هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل Aquí recompone el hat-trick untuk Indonesia.